Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban Ustaz. Yang mana bulan Sya'ban ini sudah 1 bulan menjelang Ramadan Ustaz. Sahih. Bagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Kiranya nasihat untuk persiapan menjelang bulan Ramadan ini bagaimana Ustaz? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bulan Ramadan bulan yang mulia bagi kaum muslimin, dan kalau kita melihat orang-orang saleh dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan tabi'in, tabi'in, mereka orang yang paling pantas kita ambil teladannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka menghadapi atau mempersiapkan bulan Ramadan. Kalau kita membaca sejarah tentang mereka, maka mereka membagi waktu dalam setahun itu dua bagian. Bagian yang pertama yaitu 6 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu mereka berdoa dan mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan yang berikutnya setelah bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang mereka amalkan di bulan Ramadan dan setelahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka bukan hanya sekedar menanti, bukan hanya sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka melakukan beberapa kiat yang mereka kerjakan agar mereka ketika sampai kepada bulan yang mulia ini, mereka betul termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memasuki bulan Ramadan ada dua, orang yang beruntung dan orang yang merugi. Apa kiatnya di antaranya? Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap waktu dan kesempatan itu adalah peluang bagi seorang muslim untuk beramal. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak bersumpah atas nama waktu. Wal asri, wal duha, wal laili, wal fajri. Ini menunjukkan apa? Waktu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan sampai seorang hamba itu menyia-nyiakan. Jangan sampai seorang hamba itu melewatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga berjalan dengan percuma. Makanya di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin, la tasubud dahra fa inna Allah dahr. Jangan kalian itu mengumpat atau memaki masa, karena sesungguhnya yang memperjalankan masa, yang memutar roda waktu ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memaki waktu atau masa, berarti dia memaki Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang cerdas, dia memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Yang kedua, ketika seseorang akan mendatangi sesuatu yang indah, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang indah. Contoh sederhana, kalau antum misalnya diundang sahabat antum ke dalam satu acara, yang sahabat antum sudah menyiapkan acara tersebut dengan tempat yang bagus, dengan suasana yang Masya Allah, dengan makanannya yang enak. Apa yang antum persiapkan? Antum persiapkan gimana antum datang ke tempat itu sehingga antum bisa menikmati semua Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Apalagi ketika seorang muslim datang di bulan Ramadan, dia pasti siapkan. Apa yang dia siapkan? Dia siapkan jiwa dan raganya untuk beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Maka dia mulai dengan tadarruj, yaitu bertahap untuk beribadah di masa-masa sebelum bulan Ramadan. Kita ambil masa 2 bulan sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Banyak kaum muslimin meninggalkan beribadah di bulan Rajab ini. Apa yang bisa kita kerjakan di bulan Rajab? Bisa berpuasa sunnah, bisa meningkatkan kualitas salat kita, bisa berzikir kepada Allah, bisa bersedekah, apa bisa kita kerjakan di bulan Rajab. Karena apa? Bulan Rajab termasuk Ashhurul Hurum, dan seorang yang beramal saleh di dalamnya ganjarannya lebih di sisi Allah. Maka dia mulai belajar di bulan Rajab untuk meningkatkan ibadah. Setelah selesai bulan Rajab, datang bulan Sya'ban. Apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya disebutkan bahwasanya Nabi itu
paling banyak berpuasa penuh sebulan itu di bulan Ramadan. Tidak ada selain bulan Ramadan. Yang penuh satu bulan Nabi berpuasa di bulan Ramadan. Bulan kedua yang Nabi banyak berpuasa tapi tidak sampai penuh itu di bulan Sya'ban. Itu Nabi perbanyak di situ. Tapi tidak sempurna satu bulan. Tujuannya apa Nabi berpuasa di dalamnya? Nabi berlatih. Di samping memang itu kebiasaan Nabi SAW beribadah menghadapi bulan yang mulia. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, dia sudah dapat istilahnya, kalau boleh kita bilang, Nabi sudah mendapatkan spiritnya. Nabi sudah mendapatkan nikmatnya beribadah. Sama seperti antum ini contohnya. Kalau antum terbiasa sebagai seorang yang menghadirkan ruh di dalam salat, maka semakin antum salat akan semakin terasa nikmatnya salat. Masya Allah. Di mana caranya antum menikmati salat itu? Yang pertama, ada kerinduan ketika orang salat. Makanya Nabi mengatakan di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, salah satunya Nabi sebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya itu tertambat di masjid. Maksudnya apa? Dia itu kepingin cepat-cepat kembali ke masjid lagi. Dia pulang, dia kembali. Atau ketika dia salat, dia nunggu salat yang berikutnya. Karena apa? Dia ingin bermunajat kepada Allah. Dia ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau sekarang yang tren kan orang itu curhat sama manusia. Curhat kepada manusia itu ada 2 kemungkinan. Kalau orang itu senang sama antum, dia dengar. Kalau orang itu tidak senang sama antum, dia anggap omongan antum itu seperti sampah. Dia cuma tersenyum di depan antum, tapi di baliknya ya terserah dia tidak ambil pusing sama antum. Tapi kalau seorang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti mendengar. Dan kalau seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mengambil faedah. Di antaranya apa? Ladzatul ibadah, nikmatnya ibadah. Maka Nabi persiapkan itu. Sehingga ketika bulan Ramadan, Nabi sudah menjalaninya dengan itu. Yang kemudian yang selanjutnya, tip yang selanjutnya, membiasakan amal-amal saleh. Seperti misalnya seperti qiraatul Quran, baca Al-Quran, bersedekah, kemudian mempersiapkan fisik Nabi SAW, karena berpuasa itu butuh energi lebih. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, tidak ada alasan bagi seorang muslim ketika puasa itu berlemah-lemah. Tidak ada ceritanya orang puasa terus kemudian ada capek puasa. Itu alasan dia. Kalau antum di hari pertama, kedua merasa lelah, itu wajar, adaptasi. Tapi kalau sebulan penuh antum jadikan alasan untuk lemah, tidak ada. Karena apa? Kalau antum lihat catatan sejarah, awal puasa sebelum diwajibkan, Nabi sebagian sahabatnya berpuasa ketika jihad. Antum bayangkan, jihad ya, berpuasa sambil jihad. Kita ini berpuasa tidak ada jihad. Kita cuma apa? Melaksanakan aktivitas, bekerja, dan bekerja kita masih bisa melakukan ibadah, nikmat. Tapi ada yang kadang alasan puasa, kalau sudah dapat waktu istirahat, Masya Allah, antum lihat kalau puasa yang fenomena yang paling banyak antum lihat apa? Ketika selesai sholat duhur sama asar, musola itu penuh. Bukan zikir sama Allah, tidur. Sebagian beranggapan, ini anggapan keliru juga, bahwasanya tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Sehingga apa? Yang terjadi di bulan Ramadan berlomba untuk tidur. Jadi satu orang memperbanyak tidurnya, katanya ibadah daripada ini ibadah, nilai ibadah. Padahal anggapan ini keliru. Tidak ada di dalam hadisnya tidak ada. Cuma ada satu ucapan ulama, ada ucapan seorang saleh yang mengatakan bahwasanya daripada antum menggunjing di bulan Ramadan, lebih baik antum tidur. Karena antum tidur itu tidak menggunjing, tidak berbuat dosa. Nah, daripada menggunjing, lebih baik antum tidur. Itu lebih baik. Difahami kalimat ini, tidurnya beribadah. Padahal maksudnya apa? Menghindar daripada riba dan gunjing. Kemudian juga tips yang
tidak kalah pentingnya juga yang wajib kita kaum muslimin memperhatikannya ketika datang bulan Ramadan, bahwasanya ada fadilah atau keutamaan yang kalau seseorang itu dia mempersiapkan di bulan Sya'ban dengan mempelajari ilmunya, fikih puasa, tentang kiat-kiat berpuasa bulan Ramadan, dia akan semakin terinspirasi, dia semakin bersemangat untuk menghadapi bulan Ramadan. Belajar tentang hukumnya, fikihnya. Sehingga apa? Dia tahu hukumnya. Kalau begini, hal ini tidak membatalkan, ini membatalkan. Yang kedua, belajar tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Satu saja sederhana contoh fadilah bulan Ramadan disebutkan dalam hadis tentang datangnya bulan Ramadan. Allah mengatakan futihat abwaabus sama, dibukanya pintu langit. Kalau bagi orang yang tidak faham dibukanya pintu langit, dia selesai buka pintu langit saja. Tapi bagi seorang muslim, seorang yang beriman, dibukanya pintu langit itu artinya apa? Bahwasanya Allah membuka peluang luas-luas rahmatnya turun di bulan itu. Mudahnya seorang beramal soleh. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghambur-hamburkan apa? Pahala. Maka jangan sampai kesempatan yang baik ini seorang meremehkan, seorang tidak mempersiapkan. Apalagi yang lebih fatal lagi, seorang menjadikan bulan Ramadan sama seperti hari biasa. Itu merugi. Itu golongan orang yang merugi. Nah, itu diantara kiat agar kita masuk bulan Ramadan, kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan. Masya Allah, siap Ustaz. Nah, semoga kita bisa mempersiapkan untuk datangnya bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah. Jazakallahu khair. Wa